Selamat datang di Bateman Podcast. Di sini punya cerita-cerita inspiratif, kemudian ide-ide segar bertemu, dan kita akan mulai perjalanan hari ini selama 30 menit ke depan untuk bisa mendengarkan bersama beragam topik menarik, punya wawasan bagus, dan tentunya inspirasi ada di Bateman Podcast RRI Palu. Saya Joko Nurcaya Sujari, kita akan berbincang inspiratif. Banyak hal yang menarik yang tentunya dapat Anda kulik di sini di Bateman Podcast. Dan kali ini menarik, topiknya tentang jaga negara, ayo jadi taruna. Ini jalan panjang menuju Akmil, dan kemudian dari sini nanti kita akan tahu bahwa jadi taruna di Akademi Militer itu nggak berbayar sebenarnya. Hanya saja di luar banyak cerita-cerita menarik yang kemudian di framing sedemikian rupa dan menjadikan bahwa masuk Akmil itu susah, dan kemudian nanti walaupun sudah memenuhi akademisnya bagus, fisiknya bagus, tapi ternyata masih harus bayar. Begitukah? Nanti kita akan bincang bersama dua narasumber untuk hari ini di podcast RRI Palu. Sudah ada Mayor Infantri Tarno, perwira penghubung Kodim 1306 Kota Palu. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat, puasa, Pak? Alhamdulillah, harus puasa, Bang. Kira nggak puasa. Oke lah. Dan kemudian ada Letnan 2 Infantri Frangrian nih. Fahrian Rangga. Oh, Fahrian Rangga dan Tonionif 711 Raksatama. Ini adalah Akmil 2024. 2024 dan saya pernah juga di tempat Anda, tapi di kampung Anda maksudnya, bukan di Akmil. Gitu ya. Ini rupanya mampir di sana, Bang, ya. Mampir gitu. Saya pernah di sana hampir setahun lah. Jadi melewati kampungnya Mas Rangga. Ini rupanya Jebolan Puja Kesuma gitu. Iya. Putra Jawa Kelahiran Sumatera. Oke lah. Mungkin hari ini 30 menit ke depan kita akan berbincang terkait dengan apa menjadi alasan orang-orang tua memasukkan anaknya menjadi Akmil di Akademi Militer. Sejauh mana kemudian Akmil itu ternyata baik-baik saja, tidak seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang di luar. Mungkin ke Pak Tarno dulu, seperti apa orang tua memilih masuk Akmil, dan mungkin bisa singkat diceritakan sejarah sebenarnya tentang Akmil itu di mana. Apakah masih memang berdirinya di Magelang, Jawa Tengah dari pertama, atau kemudian sebelumnya bukan di situ dan sampai di Magelang saat ini? Silakan, Pak. Baik, Bang Joko, terima kasih. Sebelumnya saya izin Bang Joko menyapa dulu masyarakat Sulteng dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang untuk kita semuanya. Yang saya hormati masyarakat Sulawesi Tengah, dimanapun berada dan bertugas. Pertama-tama saya mengucapkan dulu bagi yang bermuslim selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijrah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Baik, Bang Joko, tadi ada pertanyaan dari Bang Joko, kenapa kok banyak orang tua masyarakat kita menghendaki putra-putranya menjadi taruna. Ya, ini. Baik sekali, Bang Joko. Jadi kenapa banyak orang tua kita menghendaki putra-putranya masuk taruna? Karena menjadi siswa taruna menjadi kebanggaan bagi orang tua. Kenapa demikian? Karena nanti bila mana anak-anak kita atau anak-anak orang tua kita menjadi taruna, inilah calon-calon pemimpin yang akan datang. Sebagai contoh, saat ini yang sudah kita lihat, bisa kita lihat bahwasanya abituren Akmil, Bang Joko, ya, menjabat pucuk pimpinan negara kita. Presiden ke-6 Pak Bambang Susilo Yudhoyono, kemudian presiden ke-8 kita Pak Prabowo Subianto. Beliau adalah abituren atau almatir Akademi Militer. Sehingga dengan melihat hal ini, makanya banyak orang tua kita yang menginginkan anak-anaknya masuk taruna supaya nanti harapan orang tua ini bisa menjadi pimpinan masa depan, gitu, Pak Joko itu. Terkait dengan sejarah Akmil sendiri seperti apa? Sebelum nanti mungkin ada question yang menarik ketika masyarakat di luar sana menitip pesan itu kepada saya, Pak Mayor Tarno, dan juga nanti ke Letnan 2 Rangga. Silakan. Baik, Bang Joko, ada pertama mengatakan tidak kenal maka tak sayang, ya kan? Supaya masyarakat lebih mencintai nanti yang akan dikejar ini Akmil ini, sedikit sekelumit saya sampaikan apa sih Akademi Militer itu, ya.
Akademi Militer itu prosesnya panjang. Kemudian pada tanggal 11 November 1957 itu Lembaga Pendidikan Akademi Militer itu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada itu Bapak Insinyur Soekarno, di mana untuk kedudukannya di Magelang, Pak Joko. Kemudian Akmil sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang ada di negara kita, di mana nanti untuk lulusannya nanti diangkat menjadi perwira TNI AD atau perwira TNI, Pak Joko ya ini. Kemudian Akmil dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukannya di bawah Kemhan, ya ini. Tugas pokok Akmil sendiri, Bang Joko, itu mendidik taruna Akmil, ya, untuk menjadi prajurit TNI AD dengan pengetahuan dan keterampilan dasar perwira, serta nantinya diharapkan memiliki perilaku sebagai prajurit Sabta Marga. Selanjutnya, Pak Jampang Joko, perlu saya sampaikan, sebagai lulusan Akmil nantinya siswa akan mempunyai kualifikasi sebagai Akademi Program Diplomat 4 Pertahanan, ya, dan berhak menyandang gelar Sarjana Terapan Pertahanan atau singkatannya STR, ya ini, yang setara dengan S1, Bang Joko ini. Ya, ini. Kemudian lama pendidikan 4 tahun. Setelah 4 tahun nanti akan lulus, kemudian menyandang dua gelar, ya. Selain dia sarjana terapan STR, lulusan Akmil juga akan menyandang sebagai prajurit Letnan 2 dan 2, prajurit muda Letnan 2 ini. Ini STR berarti sebelum saya ke Mas Rangga. STR ini diberlakukan setelah Presiden terpilih Prabowo ini dipasang di belakang ada STR-nya atau sebelumnya pernah ada? Belum ada. Ke Pak Mayor Tarno dulu nanti disampaikan Mas Rangga. STR ini merupakan pengembangan dari Akademi Militer. Sebelumnya gitu ya? Hanya khusus mendidik menjadi taruna saja, Bang Joko, dengan pangkat Letnan 2. Iya. Namun dengan perjalanan waktu ini dikembangkan untuk ilmu pengetahuannya dan pendidikannya, sehingga di compare dengan pendidikan umum, dan setelah itu nanti setelah lulus dari Akademi Militer akan memiliki predikat sarjana terapan pertahanan, itu Bang Joko itu. Oke. Berarti itu ada belakangnya ada STR nanti sarjana terapan ya. Ya baik, satu dulu sebelum saya ke Mas Rangga. Menarik sih kalau ngomong tentang TNI yang saat ini lagi bagus-bagusnya lah TNI lah. Ini kan ketika kita berbicara tentang rekrutmen ini, Mayor Tarno, tentunya teman-teman dari Kodim saya yakin intens dan percaya mereka melakukan hal-hal yang bagus lah untuk mengedukasi masyarakat bahwa penerimaan Akmil betul-betul ini tidak berbayar. Ya kan, instansi lain juga menyampaikan hal yang sama. Tapi mungkin bisa dipatahkan lah melalui podcast hari ini bahwa memang ini tidak berbayar ya, sama sekali tidak berbayar. Sudah berkali Bang Joko ya, apakah lewat Panglima TNI sendiri, Bapak Kasat, dan lewat unsur-unsur pimpinan tertinggi kami ya, sudah sering mengatakan dan menyampaikan baik secara langsung maupun lewat berupa surat-surat yang resmi, berupa surat telegram atau lainnya, bahwasanya betul-betul masuk prajurit TNI itu tidak dipungut biaya sepesen pun. Ya. Bila mana ketahuan melanggar hal ini sanksinya berat Bang Joko. Ini kalau prajurit melakukan pelanggaran ini pecat sanksinya ini. Jadi nggak main-main. Nggak main-main. Jadi betul-betul masyarakat jangan percaya dengan calo-calo atau orang-orang yang kata Pak Dandim itu menembak tas kuda itu kan. Jangan percaya. Tidak ada 1% pun uang itu menjanjikan kelulusan seseorang menjadi prajurit TNI. Ya, apalagi Akmil. Ini betul-betul seleksinya sangat ketat dan sangat transparan, sehingga masyarakat mengetahui bahwasanya masuk prajurit TNI itu tidak dipungut biaya sepesan pun, Bang Joko itu. Gitu ya. Oke, saya akan teruskan ke kita punya eviden hari ini, pendengar dan juga pemirsa teman podcast, kita punya eviden untuk membuktikan bahwa Mayor Tarno, teman-teman di Kodim 1306 Donggala itu tidak menyatakan hal yang lain. Tapi ada seorang Letnan 2 Infanteri Rangga, beliau adalah Danton Yonif 711 Raksatama. Ini angkatan 2024 ya, Mas 2024. Ya? 2024. Saya mau menanyakan langsung saja, sebenarnya ketika masuk Akmil memang berdasarkan orang tua atau memang passionnya Mas Rangga di situ masuk Akmil? Kalau
saya sendiri dulu masuk Akmil itu saya sendiri karena untuk kedua orang tua saya sendiri hanya seorang PNS biasa. Tidak ada keluarga saya pun tidak ada keluarga tentara. Namun saya bersama teman-teman saya dulu sekolah, kita cari bagaimana caranya kita setelah lulus SMA itu kita bisa kuliah gratis. Itu pun tidak memberatkan orang tua. Nah, dapatlah kita mengetahui sekolah kedinasan, sekolah ikatan dinas, dan saya pun tertarik itu melihat dulu tuh kita searching di sosial media tuh, gagas sekali nih. Apa sih ini? Oh, pas saya cari ini namanya Taruna. Oh, Taruna. Saya baru tahu itu kelas 2 SMA. Nah, setelah saya tahu itu di sana di daerah saya itu memang benar-benar tidak ada alumni, saya bingung bertanya sama siapa. Tapi emang kalau saya sudah bertekad, saya cari sendiri itu dari sosial media. Saya tumbuhkan sendiri motivasi dari diri saya. Saya cari setiap hari ini. Kegiatan di Taruna itu seperti apa? Ini proses pendaftarannya seperti apa? Nanti apabila ada pembukaan seperti apa? Nah, hal itulah orang tua saya pun, saya hanya bilang sama orang tua saya mau coba daftar ini, mohon doanya. Karena saya juga pun bukan keluarga yang berada, saya hanya keluarga sederhana. Nah, saya hanya minta doanya karena teman-teman saya ajak daftar itu sudah mulai banyak yang takut, Pak Joko. Nah, itulah saya bilang kita itu coba dulu. Lebih baik kita menyesal karena sudah mencoba daripada kita menyesal nggak mencoba sama sekali. Dari kampungnya Mas Rangga ada berapa orang yang bareng-bareng daftarnya? Kalau dari itu kita satu kabupaten, satu kabupaten saya itu sekitar ada hampir 20 orang. 20 orang terus yang terus? Yang lanjut hanya saya sendiri. Dari 20? Dari 20. Oke deh. Berarti ada persiapan khusus dong yang disiapkan. Misalnya bukan saya nggak nanya yang persiapan khusus lain. Persiapan fisik misalnya, mental dan sebagainya. Sehingga masa dari 20 yang lolos itu aja sendiri gitu. Iya. Apa persiapannya? Kalau untuk mendaftar Taruna sendiri Pak Joko, yang pertama kita harus siapkan itu fisik. Benar tadi fisik dibilang. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga ada namanya psikologi. Yang terakhir ada namanya itu akademik. Ataupun sekarang itu namanya TKD, tes kemampuan dasar. Nah, 4 aspek ini merupakan aspek penting. Dan juga 4 aspek ini memiliki waktu penyiapan yang lama Pak Joko. Apalagi khususnya di kesehatan dan jasmani. Karena kalau kesehatan, kebanyakan rata-rata adik-adik yang ingin mendaftar ini dia mempersiapkan kesehatan dirinya itu dekat pada saat pendaftaran. Nah, itu menurut saya itu kurang tepat karena penyembuhan dari penyiapan kesehatan sendiri itu memakan waktu yang lama. Jadi ketika mereka menyiapkan kesehatannya dan pada saat itu juga berdekatan dengan tesnya, dia pun nanti akan menjadi suatu kekurangan karena belum pulih sempurna kekurangan kesehatannya itu. Dan juga yang selanjutnya itu jasmani. Jasmani tidak bisa dibentuk hanya waktu instan. Minimal dia kelihatan perubahannya itu sekitar 6 bulan. Nah, jadi jasmani itu kalau di Akmil kita itu ada lari 12 menit, push up, sit up, pull up, shuttle run sampai renang. Itu ada kita untuk jasmaninya ini. Nah, untuk hal ini kita tidak bisa menyiapkan dalam waktu singkat. Kita butuh waktu penyiapan. Latihan terus setiap hari. Nah, itu yang saya tanamkan di diri saya. Konsisten. Saya juga dulu sedikit cerita Pak Joko, fisik saya juga tidak terlalu bagus dulu. Lari saya itu mungkin hanya dulu 6 putaran saja. Pull up saya dulu awal sekali hanya 7. Tapi ada instruktur yang itu atau sendiri aja? Saya sendiri Pak Joko. Gitu. Jadi karena saya bingung bertanya kepada siapa, saya cari di internet. Saya mencoba mandiri. Saya cari bagaimana tutorial meningkatkan pull up, tutorial meningkatkan lari. Renangnya yang dipakai pada saat tes Akmil ini menggunakan gaya apa, berapa waktunya. Ya, ini intinya Pak Mayor Tarno nawetunya bagus. Ada kan nggak begitu ya? Biasanya gitu kan? Berarti rekan saya itu nawetunya bagus Bang Joko. Kemudian doa ibunya yang mujarab ini. Ini tembus langit ini doa ibunya ini. Ya. Karena ini Bang Joko dari 20 orang hanya satu. Berarti kan memang gitu pilihan. Iya, pilihan memang. Ini orang-orang pilihan gitu. Mas Rangga satu deh. Tadi mengutip seperti sampaikan senior Anda tadi, Mayor Tarno. Ini kan
di luar sana kan berkembang. Sekali lagi, teman-teman Kodim saya yakin dan percaya deh, teman-teman di Kodim 1306 Donggala lah, skopasinya di sini aja dulu, nggak usah jauh-jauh ke tempat Anda di Lampung. Di skopasinya di 1306 Donggala saja. Banyak di luar sana bahwa pikir asal-asalan aja dia ngomong. Ini padahal bayar ini aslinya. Itu ada nggak isu itu masuk ke Mas Rangga dulu waktu ketika daftar? Ditakut-takut kayak gitu. Kan tadi basicnya orang tua nggak mapan-mapan banget lah, PNS lah, mungkin sama lah kita ini juga lah gitu kan. Pasti ditakut-takut. Ada nggak kayak gitu Mas? Untuk desas-desus seperti itu sudah dari zaman dulu Pak Joko. Sudah ada. Tapi saya membuktikan sendiri bahwa memang pendaftaran itu tidak menggunakan biaya. Karena kita tuh hanya mempersiapkan diri. Yang penting kita tuh lolos semua tesnya. Jadi untuk biaya itu mungkin hanya biaya administrasi saja untuk menyiapkan berkas, itu saja itu. Masuk transportasi ya, dari rumah ke tempat tes itu ya. Kalau untuk yang orang-orang bilang masuk tentara itu bayar, tidak ada Pak Joko. Saya yang merasakan sendiri. Karena kita tuh tes memang semua panitia itu sudah ada bagian-bagiannya. Tiap setelah selesai melaksanakan bagian tes ini, ada cek hasilnya, ada kita penanggung jawabannya ada Pak Joko. Jadi tidak transparansinya bisa dilihat setiap tesnya itu. Oke. Tadi Anda menyebutkan transparansi. Kalau kita berbicara tentang transparansi penerimaan Akmil kan bertahun-tahun itu selalu terjadi hal-hal yang kadang-kadang nggak mengenakan teman-teman di lingkup TNI sendiri ya. Karena memang ada sih, kalau mau jujur ada 1-2 oknum yang melakukan, tapi kemudian merusak institusi dan sebagainya. Pandangan dari seorang Mas Rangga deh, bagaimana transparansi terkait dengan penerimaan Taruna Akmil di tahun Anda sendiri dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya, seperti apa sih? Kalau pandangan saya terhadap transparansi penerimaan catar di tahun saya itu, menurut saya itu benar-benar ketat. Kenapa Joko? Karena pada saat itu saya di tahun 2020 itu masa-masanya COVID. Jadi memang betul-betul itu ada beberapa catar mungkin yang terkena COVID. Jadi mereka langsung digugurkan pada saat itu. Jadi mau dia orang kaya, anak jenderal ataupun siapapun mereka, nah itu mereka tetap digugurkan. Karena mereka sudah terjangkit COVID, tidak ada toleransi. Karena itulah transparansinya saya lihat dari situ Pak Joko. Saya nilai dari situ. Oke. Ini kan nanti mungkin sambil nimpali Pak Mayer Tarno. Ini melihat adik-adik yang kemudian bisa lolos menjadi taruna di Akmil, apalagi seperti Mas Rangga jauh-jauh dari Lampung dan sebagainya. Kalau nanti saya salah dikoreksi ya. Saya juga pernah di Akmil masalah sama teman-teman ini di retreat. Gitu ini kan ada pratar ya, tingkatannya itu ya. Pratar kemudian koptar, kemudian sertar ya. Sertar kemudian serma datar ya, kemudian serma tutar. Yang itu yang terakhir ya, tingkatan terakhir dan kemudian berafiliasi ke Letnan 2 dilantik sama presiden. Boleh tahu nggak kualitas pendidikan di Akmil saat ini seperti apa sih? Kalau kualitas pendidikan di Akmil itu semuanya benar-benar tertata. Jadi kita tuh kehidupannya semua diatur di Lembah Tidar, kalau kita bilangnya itu Lembah Tidar Akademi Militer. Nah itu kita semuanya tertata. Jadi mulai dari bangun pagi, mulai dari kegiatan makan pagi, istirahat siangnya ataupun olahraga sore, malamnya pun ada kegiatan belajar lagi. Jadi kita di sana memang dituntut ada namanya tripola dasar. Mulai dari akademik, fisik, serta mentalnya terus dijaga sebagai calon-calon pimpinan ke depannya. Karena di sana dosen-dosennya pun semuanya teruji. Di rata-rata mereka di bawah Kemenhan semua dan mereka teruji. Kita tuh juga programnya itu bergantian. Jadi mungkin minggu ini kita ada binsik, minggu depannya kita ada pelajaran akademik. Untuk mulai tingkat 3 kita tuh sudah mulai masuk namanya penyusunan skripsi. Seperti Pak Tarno bilang tadi, ada namanya Sarjana Terapan Pertahanan Pak, mungkin saya luruskan. STRHAN. Nah, jadi kita tuh dimulai itu pada saat tingkat 3 sudah mulai. Kita juga menyusun skripsi Pak. Menyusun skripsi itu tingkat 4 baru kita pemantapannya, baru ujian akhir skripsinya itu. Nah barulah setelah itu kita mendapatkan gelar STRHAN. Itu STRHAN itu di posisi dari Serma Tutar tadi ya? Dari Serma Tutar mau ke Letda atau di antara itu? Serma Tutar ke Letda kan 1 tahun ya kurang lebih ya? Berapa tahun itu?
Iya 1 tahun. 1 tahun ya. Tiap tingkatannya itu kita 1 tahun. 1 tahun ya. Itu untuk dapat STR Han tadi itu berapa lama ya? Di semester 3 tadi ya? Dari mulai semester 3 kita sudah mulai membentuk kerangka-kerangka skripsinya, mulai melaksanakan penelitian. Nanti kita tinggal tingkat 4 kita melaksanakan penelitian lagi, itu udah tinggal hasil akhir atau dari analisis kita itu pemecahan masalahnya apa dari masing-masing teks. Oke deh, satu dulu sebelum saya ke Pak Tarno. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan bagi semua pendengar dan juga pemirsa RRNet di luar sana bahwa masuk Akmil ternyata nggak sulit-sulit banget sih sebenarnya. Yang sulit itu adalah bagaimana adik-adik di luar sana latih fisik gitu ya Mas ya, tadi fisik dan sebagainya. Kalau yang lain nggak sulit-sulit ya. Apa ya? Setelah jadi berpangkat Letnan 2, kemudian terpikir enggak kemudian nanti saya mau tetap jadi AKAMSI deh, anak kampung sini, tetap di Lampung, atau mungkin udahlah saya akan mengabdi di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini nanti kan persiapan ke Papua ya? Iya benar. Sebentar lagi bulan 5 kita berangkat Satgas. Gimana tuh kira-kira dengan menyandang pangkat Letnan 2 dan kemudian masih usia yang muda sekali dengan kondisi saat ini, Mas Rangga? Ya mungkin saya jawab Pak Joko pertanyaan pertama. Kita di sana memang sudah didoktrin untuk siap ditempatkan di mana saja. Jadi saya bilang ke orang tua saya nanti kalau di mana saja saya ditempatkan harus siap menerima. Mau dia di Papua, mau di Sulawesi, di Kalimantan, saya bilang seperti itu karena memang kami kehidupannya seperti ini. Saya bilang ke orang tua saya. Oh ya, orang tua saya juga kan selalu mensupport saya. Oh ya, mereka setuju. Dan juga untuk yang selanjutnya di usia muda kami harus langsung menerima tugas untuk membawa sekitar, kalau saya nanti jabatannya sebagai Danpos, itu sekitar 40 anggota Pak Joko. Nanti di sana itu saya membawa. Ya mungkin saya juga orangnya tidak malu untuk belajar sama anggota karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi saya tidak malu untuk bertanya sama anggota, kan jelas anggota saya lebih punya banyak pengalaman, ataupun bertanya ke senior-senior saya yang ada di batalion. Kita bertanya biasanya kendalanya apakah pada saat melaksanakan Satgas. Untuk kami ini apalagi seperti saya masih baru tuh. Jadi harus butuh banyak belajar, harus butuh banyak arahan. Tidak menuntut mau dari anggota, mau dari senior, mau dari teman sendiri pun saya tetap terus bertanya. Ada koordinasi enggak dengan senior-senior sebelumnya yang putra Lampung atau anak-anak dari Pujagesuma? Ada enggak anak Pujagesuma yang pangkat Letnan 2? Sampai hari ini, atau cuma Mas Rangga? Oh, kalau untuk dari daerah saya banyak nih Pak Joko, iya. Dan itu ada grup sendiri? Ada grup daerah. Wah, keren ini. Pak Joko masuk. Saya nggak di sebelah sih, saya di anak Palembang masalahnya. Saya Wong Tito Galuh masalahnya. Masukkan boleh. Masukkan nanti monitor nanti perkembangan nanti rekan-rekan dari Pujagesuma. Oke, Pak Mertarno mungkin di 10 menit terakhir ini. Untuk kuota sendiri di Sulteng saat ini berapa di wilayah Kota Palu untuk 2025? Seberapa antusias sih animo masyarakat untuk mendaftar jadi Akmil ini seperti Mas Rangga? Ya, kalau animonya Bang Joko pasti banyak Bang Joko ya. Namun demikian setelah melalui pentahapan tadi tidak semuanya bisa terima. Contohnya tadi dari alumninya Mas Rangga ini kan dari 20 cuma 1. Sulteng ini cuma animonya banyak Bang Joko. Animo banyak ya tadi itu. Karena semua diseleksi dengan ketat, dengan transparan, sehingga setiap tahunnya nggak sama untuk yang bisa dikirimkan ke pusat itu. Tergantung dari kemampuan orangnya. Kalau memang kemampuan calon ini bagus, ya insya Allah terima. Itu satu Pak, maksudnya itu tidak menjadi ajang tanda petik pertempuran antar batalion masing-masing. Misalnya saya punya kekuatan satu ini dari Sulawesi Tengah ini akan saya loloskan. Mungkin sama seperti di hari Lampung. Ada nggak gitu Pak? Kalau setahu saya Bang Joko. Dalam artian ada intervensi nggak? Misalnya bukan intervensi yang jauh, maksudnya intervensi dalam artian pembentukan fisik supaya benar-benar Sulawesi Tengah ini punya sesuatu yang menarik juga untuk disamakan dengan teman-teman yang ada nggak gitu? Kalau intervensi dari kami Bang ya, dari Kodim itu tentunya kami untuk mengantar mereka dengan contoh pembinaan. Seperti kita bina. Seperti halnya kami kemarin di Siki itu bersama dengan Pemda Siki untuk membina anak muda Siki untuk dikantar dari prajurit TNI. Namanya Taruna ini. Nanti bagi pemuda-pemuda yang akan mendaftarkan diri sebagai calon taruna Akmil 2025, kita siap, Kodim siap untuk mengantarkan mereka. Dalam artian untuk menggembleng fisiknya, kemudian untuk memberikan bimbingan yang lainnya, kami siap. Dengan harapan dengan
intervensi Kodim ini bisa mendorong anak-anak muda Sulawesi Tengah ini bisa lebih banyak lagi menjadi taruna gitu Bang Joko. Jadi tidak didominasi oleh yang luar sana. Yang luar itu ya kan biasanya kan ada gitu ya, mohon maaf ya, karena memang kondisinya seperti itu ya. Ya udah yang dominasi daerah-daerah Jawa lah. Masa yang daerah luar misalnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi nggak mendominasi, apalagi teman-teman dari Papua kan harusnya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini jadi pertempuran yang bagus sebenarnya, bukan hal pertempuran yang lain ya, tapi pertempuran antar batalion yang sehat seperti itu. Baik, di penghujung ini Pak Mayor Tarno, mungkin bisa disampaikan, seingat saya beberapa waktu lalu kita pernah podcast yang sama terkait dengan penerimaan juga teman-teman yang dari Kabupaten Sigi seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar. Baik, Bang Joko, pada sore ini saya juga melaporkan ke masyarakat Sulawesi Tengah bahwasanya Kodim 13 dan Kota Palu bekerjasama dengan Pemda Sigi. Kami membina anak muda Sigi yang bercita menjadi prajurit TNI. Kita bina di sana. Di awal dari 75 orang Bang Joko yang mendaftar itu, kita saring kesehatannya, fisiknya, dan lain-lainnya, sehingga tersampai 46 orang, 46 orang kita bina selama 4 bulan, kemudian kita TC selama 1 bulan. Alhamdulillah Bang Joko, dari 46 orang ini, kami bisa mengantarkan anak muda Sigi ini menjadi prajurit TNI sebanyak kurang lebih 19 orang. 19 ini terdiri dari 5 bintara dan 14 tamtama. Alhamdulillah itu semuanya betul-betul karena jerih payah mereka sendiri, karena latihan, karena dibina, dididik, sehingga betul-betul mereka itu masuk bukan karena uang, karena disiapkan Bang Joko itu. Dan untuk program ini pun sama dengan untuk Akmil ini, kami Kodim 13 dan Kota Palu siap untuk mengantarkan pemuda-muda Sulawesi Tengah yang akan Akmil, kita bina di Makodim. Kita bina, kita berikan bimbingan mental dan lain sebagainya, sehingga harapan kami nanti Sulteng bisa lebih banyak lah yang jadi taruna lah. Amin. Iya. Jangan cuma 1-2 Bang Joko ya, bisa 10, 20 gitu kan, betul. supaya nanti jadi prestasi banyak, buat kita ya. Banyak calon-calon pemimpin bangsa yang dari segi Sulteng ini Bang Joko, Sulteng ini gitu. Baik, terima kasih Pak Mayor Tarno. Letnan 2 Rangga, terima kasih sudah bersama RRI. Jadi mungkin pesan kita ya sama-sama lah untuk bisa jaga negara, ayo jadi taruna, dan kamu mau pakai pangkat Letnan 2 ya berlatih lah hari ini ya. Begitu ya Mas ya? Iya, harus berlatih kuat lah. Jadi sekali lagi sudah disampaikan tadi sama Mayor Tarno dan kemudian Letda Rangga tadi bahwa masuk Akmil itu nggak bayar. Nggak ada susahnya, itu semua mulus jalannya. Yang harus dipersiapkan adalah fisik, yang lain-lain itu urusan Anda sendiri dan kemudian banyak-banyak berserah sama Allah. Ya, mungkin seperti itu ya, banyak-banyak berdoa. Saya Joko Rucen Sejari, terima kasih atas segala perhatian. Boleh tutup, ada sedikit dari saya silakan. Untuk bagi pemuda-pemuda yang akan tampil biar nanti punya mengantar mereka biasa itu ya. Boleh. Sebelum itu Bang Joko, ini tip dari saya melalui podcast ini. Yang pertama ya, jika Anda ingin sukses untuk menjadi taruna akademi militer, siapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya, ya, baik fisik, kesehatan, akademik, dan psikotes disiapkan. Kalau 4 komponen siap, saya yakin mereka akan berhasil untuk menjadi taruna akmil. Ya. Yang kedua Bang Joko, jangan percaya dengan omon-omon orang, omon-omon, yang janji-janji menyiapkan uang sekian rupiah, mereka akan lulus. Ini nonsen. Tidak akan menjamin duit berapapun untuk menjanjikan mereka lulus. Tidak, nggak dipungut biaya, gratis gitu. Memang gratis, betul. Ya. Yang ketiga, masuk prajurit TNI baik Akmil, Bintara, dan Tamain betul-betul tidak dipungut biaya sepeser pun, dan selama mengikuti pendidikan semuanya ditanggung oleh negara. Jadi untuk masyarakat Sulawesi Tengah tidak perlu takut untuk nanti uang saku ke pendidikan. Karena apa? Selama pendidikan tidak siswa ini tidak perlu biaya, karena semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah, baik makan, pakaian, dan sebagainya. Jadi nggak perlu takut, nggak punya duit, nggak perlu takut, nggak punya uang saku untuk menjalani pendidikan. Ya. Dan terakhir Bang Joko, ya, keberhasilan seseorang untuk menjadi prajurit TNI, apakah itu Akmil, Bintara maupun Tamtama, itu bukan keberhasilan mereka bukan karena duit, bukan karena koneksi, bukan karena rekomendasi. Tapi pure betul-betul kemampuan mereka sendiri. Kalau mereka sehat, fisik bagus, akademik bagus, fisik bagus, saya yakin akan lulus.
Ya. Oleh karena itu 4 komponen ini harus disiapkan sebelum tes. Jangan tadi dibilang Mas Rangga, jangan bulan depan tes, ini baru nyiapkan, ini yang terlambat. Jadi jauh sebelumnya. Jadi Bang Joko, 4 tip ini yang perlu sampaikan ke masyarakat Sulteng dalam menyiapkan dirinya untuk menjadi calon taruna Akmil dan ataupun pintaran utama. Siapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya. Bila Anda siap, insya Allah tidak perlu uang, tidak perlu koneksi, tidak perlu rekomendasi. Insya Allah Anda akan sukses menjadi prajurit TNI Akmil, Bintara maupun utama. Terima kasih Pak Joko. Baik, terima kasih. Dan pendengar dan juga pemirsa RRNet sekali lagi ya, mengakhiri diskusi kita di Bateman Podcast. Perjuangan itu tidak sekali dan 2 kali dan kemudian berhasil. Ada yang kalau memang diberikan jalan sama Tuhan, sama Allah, sekali aja langsung bisa selesai. Buktinya saya tadi, semua selesai, kok dipotong. Jadi seperti itu. Jadi memang butuh perjuangan panjang itu. Kita butuh proses panjang karena tidak ujuk-ujuk kita langsung masuk Akmil langsung lulus. Enggak. Itu bukti bahwa kita perjuangan itu harus melalui proses yang panjang dan kemudian bisa berhasil. Saya Joko Nurjaya Sujari, terima kasih atas diskusinya hari ini bersama sejumlah narasumber dan kita akan ketemu lagi di Bateman Podcast berikutnya.